Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik salamat limunalatai, salam sudut karandem Malempang, adil kak talino, bacuramen kak sanuga, basengat kak jubata. Harus. Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau yang kami hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu kepala sekolah yang hadir pada kesempatan ini, ada dari SMKN 1 Pandi Batu, Ibu. Ada dari SMP 1 Pandi Batu, Bu Kadis. Beliau SMP 1 Pandi Batu ini, kepalanya sebelum saya menjadi kepala sekolah di sini, beliau adalah kepala sekolahnya. Jadi saya estafet dari beliau seperti itu. Kepala SMP 2 Pandi Batu, Bapak Baton. Bapak Baton itu juga ada hubungannya dengan SMP 3 Pandi Batu karena beliau pernah mengabdi di sini, Bu, selama berapa tahun, Bapak Baton? 3 tahun di sini. Kemudian rekan saya kepala SMP 2 Maliku, ini Pak Wayan yang pakai lawung. Berikutnya di sebelahnya di samping Ibu Kadis itu Bapak Kepala SMP 2 Kahayan Ilir, Bapak Haji Suparnomo. Dan YouTuber kita dari SMP 1 Atap 1 Maliku, Bapak Tatang. Beliau YouTuber, subscribe-nya sudah ribuan dan menghasilkan pundi-pundi ini beliau. Bapak Ketua Komite, Kepala Desa atau yang mewakili pada kesempatan ini, Bapak dari pihak desa, Bapak apa namanya nih, dari BPD Pak ya, Bapak dari BPD, Bapak Kasri. Beliau ini tidak jauh juga dari dunia pendidikan. Beliau sudah pernah tugas, pernah menjabat sebagai Kepala SD Kantan Muara 1 pernah, Kepala SDN Kantan Muara 3 pernah. Alhamdulillah beliau sampai ke masa pernah tugas dan sampai saat ini masih diberikan kesehatan. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Bapak-bapak, ibu-ibu Dewan Guru SMP 3 Pandi Batu yang selalu saya banggakan, terima kasih atas segala dedikasinya dan kerjasamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu wali siswa, baik itu kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 yang kami hormati, serta anak-anakku sekalian yang selalu Bapak banggakan dan Bapak sayangi. Mari pagi ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan limpahan rahmat, karunia berupa kesehatan dan umur panjang sehingga bisa bersama-sama kita berada di halaman SMP Negeri 3 Pandi Batu ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini ada 2 momen yang kami selenggarakan dalam waktu bersamaan. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwasanya di bulan ini atau di tahun ini sekolah kita sudah memasuki usia 39 tahun. 39 tahun. Jadi SMP 3 Pandi Batu ini, Ibu Kadis, itu didirikan pada tahun 1984. Bapak Ibu tak kasih tahu, Ibu Kadis kita waktu SMP kita berdiri beliau belum lahir. Karena beliau masih muda. Beliau masih muda. Banyak orang yang mengatakan saya masih muda, beliau lebih muda. Namun jangan diragukan kalau kualitasnya. Ya. Mudah-mudahan atas kepemimpinan beliau setidaknya akan berdampak untuk semua sekolah, lebih-lebih untuk SMP 3 Pandi Batu, Bu ya. Berikutnya, Bu, ini coba kita cek, Bu ya. Bapak Ibu, saya pengen tahu yang dulu sekolah di sini. Ya, ibu-ibu ini, saya pengen tahu, coba ngacung dulu biar Ibu Kadis tahu. Yang dulu sekolah SMP-nya di sini, ngacung ibu-ibu. Atau bapak-bapak. Nah, ini Bu. Itu dulu sekolahnya di sini. Nah. Jadi Bu, bahkan saya ini saya kan bertugas di sini tahun 2006, mulai bertugas 2006 dan menjadi kepala sekolah tahun 2014.
ada siswa saya dulu yang sekarang sudah menjadi siswa, anaknya. Nah, sudah jadi anaknya sudah menjadi siswa. Berikutnya lagi Bu, ada satu hal lagi. Ada sebelumnya kita kan punya kebun sawit, saya sudah pernah cerita dengan Ibu. Punya kebun sawit 1 hektar lebih di samping sana, dan itu alhamdulillah sudah menghasilkan omset untuk sekolah. Meskipun nggak seberapa, namun ada lah untuk tambahan pemasukan. Itu kami menanamnya kan melibatkan siswa. Siswa yang ikut menanam sekarang sudah berada di sini menjadi guru Ibu. Ada di sini. Ini merupakan guru baru di tempat kami, Ibu Endah Madila. Beliau ini lulus dari sini tahun 2016. Sekarang sudah kembali menjadi guru di sini. Ini patut kita apresiasi dan kita patut berbangga karena kita banyak merekrut alumni sini. Ada banyak, selain saya tentunya juga alumni sini. Ada Pak Agus, ada Pak Petrus Karmin yang tadi membacakan doa, itu juga alumni sini. Siapa lagi Pak ya? Bu Nur Rahmah di belakang beliau. Ada Bu Dewi. Banyak alumni-alumni yang kita berdayakan karena memang inilah potensi yang kita miliki. Kalau bukan kita, bahasanya itu kan siapa lagi, seperti itu. Ya Bu ya. Jadi ini, kami sangat berterima kasih atas kedatangan Ibu ke sekolah kami, Bu Kadis. Bapak Ibu, orang tua siswa, Ibu Kadis ini mengunjungi sekolah terbanyak saat ini baru di SMP 3 Panipatu. Iya Bu, betul Bu. Betul, dan patut kita berbangga. Kita jangan berkecil hati, sekolah berada di ujung perkampungan, ada di pinggir sawah. Akan tetapi dari pantauan kabupaten sana, pantauan Ibu Kepala Dinas kita, sekolah ini termasuk, nantilah biar Ibu yang menyampaikan seperti apa. Ya, mudah-mudahan termasuk yang positif-positif seperti itu Bu ya. Harapannya kalau bilang Pak Wayan berefek, ya moga-moga sih seperti itu. Kita patut berbangga tahun ini Bapak Ibu ya, atas usaha, jerih payah dan dukungan dari pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait itu dari Dinas Pendidikan, dari Kepala Daerah. Maka usulan kami untuk sekolah kita dibangun itu alhamdulillah bisa direalisasikan. Ini merupakan perjuangan panjang kalau Bapak Ibu perlu ketahui. 2 tahun kami mengusulkan, baru terrealisasi pada tahun ini. Dulu ketika awal saya ditugaskan menjadi kepala sekolah, satu hal terkait bangunan Ibu, ini saya perlu jujur. Pikiran saya waktu itu, saya pengen mengubah semua atap sirap yang ada di sekolah ini berubah, enggak sirap lagi. Kali ini sudah terwujud. Alhamdulillah, saya mewakili jajaran dari SMP 3 Panipatu mengucapkan terima kasih pada pihak Dinas Pendidikan, juga kepada Kepala Daerah. Tentunya kami tidak lupa atas jasa-jasa beliau. Pada saat itu Kepala Daerah kita dipimpin oleh Ibu Puji Rustati Narang. Jadi tolong sampaikan pesan kepada beliau, ucapan terima kasih kami atas segala terkabulkannya usulan kami. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan bisa mewarnai tentunya di Kabupaten Pulang Pisau. Berikutnya lagi Bapak Ibu, kalau saya ditanya puas apa enggak dengan gedung-gedung yang baru? Kalau saya belum gitu ya. Kenapa? Karena kami pengennya bukan hanya gedung-gedung baru. Karena pada intinya adalah gedung itu apa sih? Ya memang sangat diperlukan gitu ya. Akan tetapi proses yang ada di dalamnya juga harus selaras berjalannya. Artinya apa? Proses pendidikannya juga berjalan dengan bagus. Prestasi-prestasi yang diraih juga bagus seperti itu ya. Nah itu tentunya tidak bisa hanya saya sendiri yang melakukan. Banyak komponen yang harus terlibat. Selain dari dukungan pimpinan atasan kita dan Dinas Pendidikan dan Kepala Daerah, tentunya juga kami yang berada di sini dalam mengelola pendidikan. Ibu Kadis, jika boleh kami menyampaikan apa ya, semacam keinginan tambah gitu ya.
seperti ini Bu, misalnya mebler kalau bisa dikasihlah tempat kami gitu ya. Kalau ada tahun ini dikasih. Kalau misalnya di tempatnya Pak Munir dapat 20 misalnya, ya kami 30 atau 40 seperti itu Ibu ya. Harapannya seperti itu. Ini misalnya. Kalaupun Ibu melihat bangunan-bangunan kami ada yang kurang, sampaikan saja kepada saya Bu. Oh ini Pak kurang ini lapangannya kok harusnya dipapling ini. Wah, iya gimana caranya Bu? Gitu kan saya menyambungnya. Seperti itu. Harapannya sih seperti itu Bapak Ibu ya. Kami dari pihak sekolah senantiasa berjuang, berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan layanan kepada anak-anak didik yang telah Ibu Bapak percayakan kepada kami untuk dididik di sekolah kami. Dengan sekuat tenaga kami upayakan. Dan ini saya sedikit mengulangi, ketika kita upacara 17-an sudah saya sampaikan bahwa pada saat ini kita kondisi belajarnya belum full, belum normal waktunya. Insya Allah nanti di semester kedua kita akan normal kembali pembelajarannya. Jadi anak-anak nanti pulangnya paling cepat pukul 14 ya ke depannya. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui sekarang. Nanti kalau ada kegiatan eskul itu otomatis pulangnya lebih sore lagi. Ini merupakan komitmen kami untuk memberikan pelayanan kepada anak didik kita di SMP 3 Pandi Batu ini. Ibu Kadis yang saya hormati, saat ini kami memiliki personil untuk PNS-nya termasuk saya, Dewan Gurunya itu berjumlah 9 orang Ibu. Kemudian dibantu dengan tenaga honor itu ada 5 orang, guru honornya ada 5 orang, dan tenaga kependidikannya ada 2 orang. Jadi ada 16 orang totalnya Ibu ya yang ada di SMP 3 Pandi Batu. 16 ini sangatlah kurang Ibu. Kenapa? Karena tenaga honornya itu merupakan guru-guru yang bertugas juga di sekolah jenjang SD. Jika nantinya ada kesempatan untuk mendamaikan atau ada guru yang mengajukan pindah, paling enggak Ibu bisa menghubungi saya. Ini ada yang mau pindah guru IPS misalnya, tempatkan di sini saja gitu Bu ya. Seperti itu. Harapannya seperti itu Ibu. Mohon maaf jika banyak permintaan, karena inilah fungsi kita, fungsi Ibu sebagai kepala dinas, sebagai orang tua kami. Secara usia boleh Ibu lebih muda, akan tapi secara kedinasan Ibu merupakan orang tua kami. Jadi mudah-mudahan harapan-harapan kami bisa diwujudkan nantinya, sehingga bolehlah lokasi kami berada di pelosok, bolehlah sekolah kami berada di pinggir sawah, akan tetapi kualitasnya harapannya tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di kota. Harapannya seperti itu. Berikutnya kami dari pihak sekolah mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, atas penyediaan tempat yang serba apa adanya seperti ini. Inilah kemampuan kami. Namun kami percaya Bapak Ibu semua orang tua siswa tetap mempercayakan penuh kepada kami. Jika ada hal-hal yang dirasakan ingin disampaikan, ada misalnya masukan untuk membangun, untuk memperbaiki sekolah kita, kami dengan pintu terbuka membuka seluas-luasnya untuk diberikan masukan jika itu merupakan masukan yang baik. Satu lagi Bapak Ibu orang tua siswa, saat ini jika tadi Bapak Ibu melintas di belakang saya atau di depan Bapak Ibu, itu bangunan ada 2 baru kan, yang satu bangunan WC. Alhamdulillah kita punya 2 gedung WC, yang di sana direhab itu 6 bilik, 3 putra 3 putri itu direhab. Terus yang ini pembangunan baru ada 5 ya, ada 5 yang sini pembangunan baru. Jadi kita saat ini WC siswa sejumlah 11 pintu. Alhamdulillah ini secara rasio sudah sangat memenuhi standar. Berikutnya lagi perlu saya sampaikan untuk yang direhab kemarin itu ada ruang kelas itu yang dicat warna kuning putih itu ada 3 ruang. Berikutnya lagi di belakang sana yang paling pojok itu gedung lab IPA. Terus di sebelahnya ini yang ada anak-anak pakai pakaian adat itu gedung guru dan ruang agama Kristen. Berikutnya yang ini Bapak Ibu, ini merupakan gedung baru UKS. Jadi untuk menampung
anak-anak yang sakit itu nanti akan ditangani di sini ruangan UKS. Berikutnya lagi yang tempat ini, gedung ini merupakan gedung perpustakaan. Nanti anak-anak kalau minjam buku, prosesnya atau baca-baca buku bisa dilakukan di gedung ini. Berikutnya lagi geser ke sana, itu merupakan gedung lab komputer. Jadi secara umum fasilitas bangunan kita saat ini alhamdulillah sudah memenuhi, sudah cukup untuk dikatakan. Mungkin yang perlu kita benahi adalah tambahannya adalah lingkungan. Yang pertama lingkungan dan tempat parkir, ya Bapak Ibu. Tempat parkir kita dengan dibangunnya gedung TU itu, samping WC itu kan namanya gedung TU itu, kalau Bapak Ibu nanti perhatikan atau tadi sudah disaksikan, itu gedung parkirnya itu mengganggu gedung TU. Itu rencananya akan kita potong separuh biar nggak menghalangi pandangan dengan gedung TU. Nah di sini ada saatnya nanti mudah-mudahan orang tua siswa bisa turut bersama-sama mendukung untuk pembuatan tempat parkir nantinya. Boleh ya Bu Kadis? Bu Kadis, kalau ada peran dari orang tua untuk orang tua mau membantu membuatkan tempat parkir untuk tempat fasilitas. Oh iya, selamat datang. Kami perkenalkan ini Bu, ini salah satu kepala sekolah. Beliau kepala sekolah ketiga di sini. Sebelum Pak Munir, beliau kepala sekolahnya. Alhamdulillah beliau diberikan kesehatan sehingga bisa bergabung dengan kita. Terima kasih Pak Haji. Ya, saya lanjutkan, saya ulangi lagi. Ibu, kami punya agenda dalam waktu dekat, mudah-mudahan di awal semester depan. Nanti nih, jika didukung oleh Ibu, kami mau menggugah kelibatan orang tua untuk sama-sama menyiapkan tempat parkir siswa. Biasanya sih orang tua siswa sini itu kalau diajak kerjasama biasanya enak Bu. Mudah-mudahan ini lebih enak gitu ya harapannya. Itu nanti insya Allah di awal semester yang akan datang akan kita programkan. Kayak kita sudah sedikit memiliki sisa-sisa bahan hasil bongkaran atap. Insya Allah atap cukup, tinggal memikirkan yang lainnya nanti nggak banyak. Jika itu ditanggung bersama, insya Allah tidak banyak, nanti ada dari anggaran dana BOS, dan siapa tahu nanti orang tua siswa juga mau membantu untuk membuatkan itu. Harapannya sih seperti itu, dan mudah-mudahan ini tidak menyalahi aturan begitu ya. Baik, barangkali itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada kata-kata yang tidak pas, jika ada kata-kata yang barangkali menyinggung, saya selaku pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum saya akhiri, pantun sedikit dulu Bu ya. Belum dibacakan sudah cakep katanya. Berlibur ke kota Lamongan, jangan lupa singgah dulu untuk beli makan. Untuk Kepala Dinas Pendidikan dan rombongan, selamat datang kami ucapkan. Terima kasih. Baik, akhirnya bila itu walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.